kita tuh tahu kok sama gitu. Ya, itu kan perasaan kita aja. Sama kayak contoh channel burung perkutut, masa perkutut aja. Apa enggak bosan yang nonton? Oh, tidak apa-apa berarti. Enggak apa-apa, itu hanya perasaan. Kalau ngomongnya apa enggak bosan, sama kayak orang dagang bakso. Masa kita mau ganti martabak? Kabur pembelinya kan? Selagi laku. Jadi intinya kembali lagi, ingat kita berdagang, bukan untuk lomba loh ya. Kalau lomba kita mau ganti-ganti tidak ada masalah. Situ perbedaan antara youtuber yang personal, ada youtuber hanya hobi, sama cari cuan. Kalau cari cuan artinya kan berbisnis. Di dalam berbisnis kita, kalau saya pribadi mencari cara termudah dalam dapat uang. Makanya saya di situ, teman-teman kemarin saya tunjukin channel saya dari sekian banyaknya kayak gini ya rata-rata ya semuanya nggak jauh beda. Walaupun kita buat karena yang mau buat kita semakin banyak yang untung siapa? Untuk diri sendiri. Makanya selagi ada waktu buat, selagi ada waktu buat. Jangan mengandalkan kita hanya membesarkan satu channel saja. Rugi kita. Banyak waktu terbuang. Karena setiap channel itu memiliki hoki yang berbeda-beda. Ya. Apakah misalkan ada planning bikin 5 channel langsung dengan bisnis yang sama misalkan seperti itu Ya. Dalam 15 video dulu nih baru kemudian diisi channel-channel yang lain. Apa di dalam waktu yang bersamaan 5 channel itu? Boleh bersamaan bisa. Kalau sudah bisa memahami marketnya, langsung mau buat banyak tidak ada masalah. Tapi kalau masih buta dengan marketnya, lebih baik 2, minimal 2. Minimal 2. Channel yang pertama sebagai tumbal. Namanya juga tumbal kan kita masih pemula nih, awam kan. Cara upload masih sembarangan. Buat aja dulu yang buat untuk tumbal. Jadi walaupun nggak terlalu bagus, jangan berharap untuk gede dulu yang pertama. Yang penting kita bisa belajar, oh cara ngasih judul yang benar tuh begini, dites upload. Ya syukur yang channel tumbal ini naik lagi. Kalau sudah paham, oh ternyata subscriber saya suka dengan gaya judul dan thumbnail seperti ini. Nah kalau sudah memahami, tinggal membuat channel baru enak. Beda kalau masih tak langsung buat banyak, ya bingung semua. Jadi tumbal semua. Jadi saran saya kalau sudah paham mengelola dan memahami karakternya, udah langsung luas. Jadi kayak semacam morotal seperti yang saya jelaskan itu ada 12 bungkus. Ya, jadi ada morotal penarik rezeki, penarik pembeli, pengantar tidur anak, pengantar tidur dewasa, rukiah diri sendiri, rukiah tempat kerja, pengusir jin dan setan, kemudian untuk orang hamil, penyembuhan, zikir pagi, zikir petang, surat-suratnya, kemudian untuk perlindungan diri. Itu nanti dijelasin lagi Mas? Enggak. Iya Mas. Jangan sabar. Karena saya kan nggak paham teman-teman nanti mau membuat yang apa. Nah karena ada pertanyaan kayak contoh morotal ini kan, biar sekalian agak ada pandangan. Jadi setiap morotal itu bukan langsung satu channel diisi penarik rezeki, diisi penyembuhan, dikasih rukiah, jangan. Karena walaupun sama-sama morotal, penikmatnya beda. Contoh untuk penyembuh, rata-rata yang nonton siapa? Orang sakit. Kemudian di channel itu ditambah lagi penarik rezeki. Nah, saya nggak butuh uang, saya sakit butuh sembuh. Saya uang ada, akhirnya Pak dilewati. Itu dibedakan betul Mas channel banyak spesifik ya. Harus yang itu. katanya tadi jadi tumbal itu maksudnya Ya kan buat contoh-contoh kayak ya, coba-coba. Maksud saya channel 1, channel 2, satunya untuk coba. Channel 2-nya sama persis videonya. Ya Dengan beda, cara- harus beda. Beda, tapi harus bagus. Hari keberapa itu Mas? Apa itu? Prakteknya. Praktek nanti. Sabar. Pusing Mas kalau Yang penting sekarang sudah ada planning siapa nih yang akan menjadi target saya. Ya. Karena kalau saya bilang nanti harus buat seperti konten yang saya buat, takutnya teman-teman iya kalau suka, kalau nggak suka kan minimal kan sudah ada gambaran. Oh target saya adalah penikmat burung misalkan. Jadi kira-kira nih yang disukai oleh pecinta burung apa saja masalahnya, itu harus mulai kita riset lah intinya. Nah beda-beda, beda konteks, beda pengerjaan. Bedanya paling di produksi aja.
Kalau secara risetnya sama. Mas, Ya. itu kan barusan Mas Imam bilang mencari target ya. Itu boleh dijelasin lagi Mas yang tadi di kelas yang 3 kunci sukses ya, yang siapa, apa, bagaimana? 3 kunci sukses itu kan bila kita mau baik itu di YouTube atau di dagang ataupun mau di bidang apapun kan pertama harus niat. Nah, ketika sudah niat, kita niat sudah ada, mulailah kita nomor 2 harus memahami ilmunya atau strateginya. Jadi kalau cuma niat tapi nggak pernah belajar atau ada ilmunya kan lama aja tuh. Nah, setelah punya strategi baru ke actionnya. Itu kalau dalam dagang bisnis ya, artinya dalam usaha bagaimana kita supaya berhasil. Rumusnya 3 tadi. Jadi karena banyak orang yang sudah niat punya ilmu tapi nggak pernah action, ya nggak akan bisa. nah itu Kemudian kalau untuk mencari pemirsa di dalam dunia dagang ataupun di YouTube itu sama. Jadi siapa, apa, dan bagaimana. Siapa market kamu? Oh, market saya contohnya misalkan nih nasabah BRI. Apa masalah mereka? Oh, mereka banyak yang kebingungan saat mau ganti PIN ATM. Nah, bagaimana solusinya? Tinggal kita membuatkan, karena sudah tahu apa masalahnya. Sehingga ketika buat 5 menit langsung ganti ATM, begini caranya. Sehingga ketika ada orang yang butuh cara ganti ATM, langsung tahu. Karena sudah tahu masalahnya. Tuh. Jadi siapa, apa, dan bagaimana. Kalau saya, siapa marketnya Mas Imam? Kalau saya kan Muslim. Contoh, Muslim yang mana? Yang lagi banyak hutang misalkan. Nah, berarti kan minimal sudah tahu seperti apa karakter-karakter yang mereka inginkan. Oh, thumbnailnya dikasih gambar uang. Sehingga ketika disuguhkan oleh YouTube langsung mau. cocok. Cara mengetahui masalah orang itu. Pertama ya kita minimal Coba, riset kan. riset dulu. Ya, contoh kayak siapa market kamu? Mak-mak. Nah, mak-mak ini kan ada yang nggak bisa masak, ada yang suka tukaran sama suaminya, Suka gosip. ada yang mak-mak yang susah menurunkan bayinya. Nah, karena meriset. Nah, minimal kan kita sama kayak orang dagang. Saya riset nih, target saya kan orang Tapen. Minimal saya survei apa nih yang disukai makanan nih, yang manis atau yang asin. Ketika sudah tahu, ketika saya jual sesuai dengan yang dibutuhkan, langsung laku nggak kira-kira? Ya, sama sih. Nanti cara risetnya diajar juga. Hah? Cara risetnya diajar juga. Ya, seperti tadi siapa, apa, dan bagaimana. Makanya di situ ada pemirsa. Siapa yang akan menjadi target kita? Orang Indonesia, apa luar negeri? Nah, ini kan nggak bisa kita samaratakan semuanya di sini. Karena pasti beda-beda kan tema yang akan dipilih. Oh, market saya anak-anak Mas. Anak-anak yang apa? Yang suka mainan. Nah,